Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dengan penuh semangat dan bersuka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, pada hari ini kita disapa dengan kitab Amsal pasal 29 ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian firman Tuhan. Dan topik kita pada hari ini mengatakan orang yang percaya Tuhan dilindungi. Orang yang percaya Tuhan dilindungi. Demikian. Saudaraku, banyak penghalang bagi setiap orang untuk percaya kepada Tuhan. Ada saja penghalang kita untuk kita mau dekat, datang dan percaya kepada Tuhan. Penghalang itu adalah hati kita. My heart, your heart, a heart. Hati. Makanya kalau anak sekolah minggu menyanyikan, hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Amin. Penghalang yang pertama sekali untuk kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah hati kita ini. Karena banyak orang lebih takut dan percaya kepada orang. Orang lebih takut dan percaya kepada orang daripada takut dan percaya kepada Tuhan. Itu dia. Dan banyak juga orang yang mencari perlindungan dan keselamatan kepada orang. Orang mencari perlindungan dan keselamatan kepada orang, kepada manusia. Bukan kepada Allah. Mengapa? Itu tadi karena hatinya yang rapuh. Hatinya yang loyo. Hatinya yang tidak konsisten. Dan hati ini yang selalu labil, yang tidak mau kuat di dalam kehidupan imannya. Padahal kalau kita takut dan mencari perlindungan dari manusia, saudaraku, kita harus banyak berkorban. Kita berkorban tenaga, kita berkorban dana, bahkan harus bersedia melakukan hal-hal yang tidak benar. Itulah dia. Ya, siapa orang yang takut dan mencari perlindungan kepada manusia, manusia yang takut dan mencari perlindungan kepada manusia, dia harus bersedia berkorban tenaganya, dananya, bahkan bersedia melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak jelas. Itu dia. Ya. Nah, untuk itu Nats pada hari ini mengatakan kepada kita, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Debata mangalehon parlinggoman. Diramoti dungi di lehon muse parlinggoman. Tuhan merangkul dia, menyelimuti dia, melindungi dia. Dan memberikan perteduhan kepada orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah yang di ayat 25 tadi kita baca. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak memiliki rasa takut. Tidak memiliki rasa takut pada apapun. Jika kita percaya kepada Tuhan,
rasa takut itu tidak ada bagi kita. Karena Allah memiliki kuasa atas alam semesta ini dan juga atas hati kita manusia. Jadi dengan kita hanya datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita akan dilindungi sebenarnya. Jika kita berikan hati kita, talehon rohat tahun, roha parbagasot tahun tu debata, dilion tu hita perlinggoman, diberikannya kita perlindungan. Sedangkan alam semesta yang Dia ciptakan ini, Dia lindungi. Apalagilah hati kita manusia. Jika kita mau datang dan mendekat dan percaya kepada Tuhan, Dia akan menguasai dan melindungi hati kita manusia. Dan juga dikatakan Allah akan memakai cara yang tidak dapat diduga oleh setiap orang untuk melindungi orang yang percaya tersebut. Berbagai cara dilakukan Allah untuk melindungi orang beriman. Tanpa kita pikiri, di luar jangkauan pemikiran kita. Jika kita mau takut akan Tuhan dan kita mau pasrah kepada jalan Tuhan, tangan Tuhan, Tuhan akan berbagai cara melakukan untuk sedapatnya kita terlindungi, terselamatkan dari segala-galanya. Makanya pasahat madirim tu Tuhan ini. Berikanlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dia akan bekerja sesuai dengan cara Tuhan yang mujizat itu. Yang luar biasa itu. Untuk itu saudaraku, marilah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan takut kepadanya. Ya, sepenuhnya. Hibul rohata memuji Tuhan. Hibul rohata ditiki martangiang. Hibul rohata petiki pasaton pelian. Hibul rohata ditiki hita mangulahon ulahoni Tuhani di bagasan ngoluta. Jadi sepenuhnya. Alanya kita mengingat kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, Tuhan itu baik dari dulu, sekarang dan esok Dia baik, saudaraku. Untuk itu serahkanlah segala hatimu, kekuatanmu, harapanmu, cita-citamu, semuanya kepada Tuhan. Biarkan Dia bekerja dengan caranya yang sangat misterius. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami hanya percaya dan takut dan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Karena jika kami hanya takut kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan cara-Mu yang sangat luar biasa itu. Dan jika kami percaya kepada Tuhan, Engkau akan jawab segala permohonan dan segala doa dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami ini. Tuhan Yesus, berikanlah Roh-Mu Tuhan, agar selalu menaungi hati dan pikiran kami, dan selalu menyertai kehidupan kami sehari dan lepas hari, dan memberikan keindahan dalam setiap doa, permohonan kami setiap hari. Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu agar selalu mereka memiliki iman yang teguh kepadamu, yang menyerahkan jiwa raga mereka kepadamu, agar Engkau yang memberikan kebijakan, Engkau yang selalu melindungi umat-Mu, melindungi jemaat-Mu Tuhan, agar mereka tidak khawatir akan hidupnya, agar mereka tidak merasa takut dengan apapun di dalam hidup ini, hanya selalu berserah dan percaya kepada Tuhan saja. Jika ada yang sakit pada saat ini, yang terbaring di tempat tidurnya karena lemah oleh karena sakit, Tuhan berikan semangat baru, kekuatan baru agar mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Dan Tuhan memberikan Roh-Mu, meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Begitu juga Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang mengalami ragam persoalan di dalam kehidupannya, dimanapun mereka berada, tolong Tuhan berikan solusi kepadanya, agar mereka selalu dilegahkan oleh tangan kasih-Mu yang sangat luar biasa itu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun panjang umur saat ini.
tambahkan berkat-berkat, tambahkan kebijaksanaan agar mereka penuh sukacita. Dan jika ada keluarga dalam jemaatmu yang merayakan anniversary, ulang tahun pernikahan mereka, tambahkan damai sejahtera, kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah rumah mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami ingin memasuki bulan-bulan berkat, mengakhiri ujung tahun Parhuriaon dan akan menyambut hari Natal yang penuh ceria, biarlah Tuhan menuntun semua para pelayanmu, jemaatmu, agar mempersiapkan diri dan menyambut Engkau Yesus Kristus, Raja damai bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu dan saudara-saudariku, tetap semangat, jaga prokes. Tuhan akan